Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabinya minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, dewan asatid, majelis ta'lim yang doa wa asfal, guru kita Pak Ustaz Joko, guru kita Ustaz Baisi Ali, dan guru kita Ustaz Muhammad Rusdi SPDI, serta sahibul baik Bapak Komarudin dan keluarga besarnya, serta Bapak RT dan semua yang hadir, jamaah yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur, alhamdulillah kita malam ini bisa kembali bermusafahah, bermuwajahah dalam rangka kalimatullah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa orang yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Karena Allah akan mengukuhkan langkah kaki kita sehingga kita bisa menang melawan syaitan, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan tempat yang di sini kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti berjuang untuk di samping menggugurkan kewajiban kita sebagai mukallaf, sebagai orang Islam, tapi di antara tujuan kita duduk di sini adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk jihad fisabilillah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah orang beriman itu. Ucapannya orang beriman yang akan bertutur kata dengan benar. Perbuatannya orang beriman itu akan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi orang yang beriman yang dijaga sama Allah itu orang yang senantiasa berada di dalam agama. Apa sebabnya? Karena agama yang kita anut itu adalah agama nasihat. Maka kita hadir di majelis ta'lim, majelis yanbu'a, majelis PPH dan lain sebagainya, itu adalah mendapatkan nasihat. Karena agama yang kita anut adalah agama nasihat. Sebagaimana sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Agama Islam itu agama nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Kata sahabat, maka Rasulullah sabdakan, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihi. Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan semuanya di kalangan mereka. Oleh karena itu, hadirnya kita di majelis yanbu'a ini tiada lain adalah bagaimana agar kita mendapatkan nasihat. Nasihat yang tentu bermanfaat buat kita nih. Bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka para guru sering banget menyampaikan kepada kita, jangan bosan menerima nasihat. Siapapun yang menyampaikan nasihat, kita terima. Terlebih nasihat itu memang ibarat penyakit obatnya. Kadang namanya obat itu kan kalau dioles sakit. Tapi ya mau nggak mau untuk kesembuhan kita. Oleh karena itu ke depan nih kita berharap mudah-mudahan semakin makmur jamaahnya, semakin bertambah, guru-guru yang semakin barokah. Karena kalau di ujung aspal ini gurunya luar biasa, subur-subur ya. Gede-gede, subhanallah, gede duitnya, gede badannya. Ya, gede semuanya. Ya. Kita berharap moga-moga ini bisa menyebar ke guru-guru yanbu'a yang lain. Ya, sehingga bisa saling bersinergi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bermuzakarah dengan ibu-ibu di majelis ta'lim para pencari husnul khatimah. Di antara yang saya sampaikan itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab itu, di dalam kitab Nasaihul Ibad. Sayyidina Ali mengatakan begini,
beliau mendapatkan langsung nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi di situ dalam menjelaskannya itu menggunakan kalimat seandainya. Saking ini bukan berarti beliau mendahului Allah, tapi kalimatnya seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya memutuskan sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, artinya di sini kalimatnya itu seandainya saya diberi pengetahuan melebihi takdir maksudnya, maka saya sampaikan, kata Nabi, saya kalimatnya itu ada 5 perkara yang pasti dijamin masuk surga. Ada 5 golongan yang dia termasuk ahlul jannah. Ya, kalau orang sudah tersebut kata Nabi ahlul jannah, udah pasti dah itu masuk surga dah. Amin ya Allah, ya Allah, ya amin ya Allah ya Rabbal. Salah satunya di situ adalah orang yang diberikan kefakiran. Ya, seorang suami ini, tapi diujinya fakir. Dalam arti fakir harta. Tetapi dalam kefakirannya itu dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Saya nggak bahas masalah kerja, tetapi yang dibahas adalah bagaimana mendidik keluarga kita agar barang-barang bisa masuk surga. Karena kalau seorang suami tidak mendidik istrinya, tidak mendidik anaknya, tentu akan menyebabkan suami ini masuk neraka. Nah, ini kalimat dari Nabi, orang yang pasti akan diberikan oleh Allah masuk surga nih, seorang suami yang dia mendidik keluarganya sehingga dengan didikannya itu mampu memasukkannya ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Nih, yang bu'a diadakan itu tujuannya itu agar diri kita rajin ngaji, memerangi kebodohan, anak kita, tetangga kita biar sama-sama ngaji bersama kita. Maka insya Allah termasuk golongan yang tadi Nabi sabdakan. Meskipun kita fakir ilmu ya, fakir ilmu. Karena kalimat dari Nabi hadisnya itu kadal faqru ayyakuna kufra. Sungguh kefakiran itu menyebabkan orang mendekati kekufuran. Tapi yang kalimat hadis ini justru para ulama mengatakan fakir iman, fakir ilmu. Katakan kalau orang fakir harta, ada yang kuat imannya, ada orang yang kuat imannya. Tapi kalau udah fakir ilmu, fakir iman apalagi, waduh, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Mudah untuk kufur nikmat terutama. Nah, yang doa kita adakan ini sampai kembali dibuka setelah adanya lockdown ya. Sudah lama kita nggak ngaji karena sudah dibuka Majlis Ta'lim para pencari hidayah. Kantong-kantong yang banyak sudah mulai dibuka, termasuk malam ini di Yanbu Ujung Asal. Mudah-mudahan nih semakin semangat belajar. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, itu aja satu ya. Ada 5 sebenarnya. Ya, yang jangan 5 semuanya. Oh iya. Makanya satu aja. Satu aja cukup ya. Kemudian yang berikutnya itu kalimatnya nanti seorang istri yang diridhoi suaminya tuh. Yang punya istri itu Pak ya. Kemudian seorang anak yang mendapat ridho orang tuanya. Itu luar biasa. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nih ya Majlis Ta'lim Yanbu Ujung Asal semakin semangat, semakin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja kok untuk